Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Anak-anak Tuhan pada dasarnya dalam Alkitab memiliki banyak sebutan. Mungkin sudah berkata, loh apa maksudnya ini pendeta? Yang pertama contohnya kita disebut sebagai hamba Tuhan. Loh kenapa kita disebut sebagai hamba Tuhan? Karena kita semua tahu tadinya kita adalah hamba dosa, tadinya kita adalah hamba kejahatan, dan itu berarti tadinya kita semua adalah hamba setan. Karena kita diperbudak olehnya. Itu sebabnya Paulus berkata, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Nah, kalau kita ingin menghendaki yang baik tapi yang jahat yang kita perbuat, berarti kita sudah dikendalikan oleh roh jahat itu sendiri. Nah, waktu Kristus selamatkan kita, kita dibebaskan dari segala ikatan, belenggu, kutuk dari kuasa kegelapan. Sehingga itu sebabnya Alkitab berkata, kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Apa pembaharuannya? Ada perubahan 180 derajat dari hamba setan, hamba dosa, hamba kehancuran menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus, hamba kemuliaan. Haleluya. Jadi jelas sebutan yang pertama yang luar biasa buat kita bahwa kita adalah hamba Tuhan. Yang kedua, sebutan yang juga luar biasa bahwa kita bukan hanya hamba, tapi kita hamba yang diangkat sebagai anak karena kita mendapat ahli waris. Kita berhak disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Karena dia adalah Bapa buat kita dan kita diangkat sebagai anaknya. Itu sebabnya doa Bapa kami berbunyi, Bapa kami yang di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mendapat kehormatan dan anugerah tersendiri dari Tuhan bahwa kita dapat memanggil dia Bapa, karena kita oleh anugerah, oleh kasih karunia sudah diangkat sebagai anak-anaknya. Kita hamba Tuhan, kita juga anak Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga disebut bahkan anak raja yang akan turut memerintah bersama Kristus. Makanya selalu saya bilang kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju surga, tapi kita adalah orang-orang surgawi yang ditempatkan Tuhan untuk menerima segala anugerah kasih karunia kuasa Tuhan. Jadi kita disebut hamba Tuhan, kita disebut anak Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita disebut sebagai anak-anak raja. Maksudnya adalah mereka yang berhak untuk menerima hak waris dari kerajaan sorga. Haleluya. Selanjutnya kita juga bukan hanya disebut hamba Tuhan, anak Tuhan, anak raja, tapi kita juga disebut sebagai terang dunia. Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita punya tanggung jawab yang besar. Kita nggak bisa jadi Kristen sembarangan, kita nggak bisa jadi Kristen juga seenaknya, tapi kita harus menjadi terang dunia. Artinya apa? Artinya melalui kita terang Kristus boleh menyala. Kenapa kita harus jadi terang dunia? Karena dunia sedang ada di dalam kegelapan. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Bangsa-bangsa sedang dikuasai oleh kegelapan. Tuhan mau kita membuat terang sehingga orang dapat melihat yang benar dan salah. Orang bisa membedakan mana kepalsuan dan mana keaslian. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita oleh Kristus harus jadi terang dunia. Selanjutnya bahkan kita disebut juga sebagai garam dunia. Apa artinya garam dunia? Garam fungsi utamanya adalah mengasinkan dan kemudian mencegah pembusukan. Nah kita tahu bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang membosankan, menjenuhkan, gak ada rasa. Dan bukan hanya itu, dunia sedang menuju pada kebusukannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu garam dunia, supaya kita dapat membuang kebusukan dunia dan dapat menghadirkan
kasih kuasa berkat Tuhan yang sempurna. Jadi hamba Tuhan, lalu anak Tuhan, lalu anak raja, terang dunia, garam dunia. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan kita disebut sebagai kawan sekerja Allah. Bukankah ini berkat tersendiri? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mau bersama kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan surgawi. Dia mau memperlengkapi kita, dia mau memberikan talenta, dia mau memberikan karunia, bahkan dia berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Tujuannya agar kita dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan, anak Raja, terang dunia, garam dunia, kawan sekerja Allah. Dan kita bahkan juga disebut sebagai sahabat Kristus. Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Kita disebut sahabat Kristus, haleluya. Lalu selanjutnya kita juga disebut apa? Sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya lewat hidup kita, kita dapat membuat orang lain mengenal Kristus dan mengalami keselamatan yang sempurna, haleluya. Dan akhirnya anak Tuhan juga disebut sebagai mempelai Kristus. Itu sebabnya kalau Kristus datang kembali, dia akan menjemput kita sebagai mempelai laki-lakinya. Jadi kita disebut mempelai Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki suci. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita hamba Tuhan, anak Raja, kita terang dunia, garam dunia, kawan sekerja Allah, sahabat Kristus, surat Kristus yang terbuka, dan kita juga mempelai Kristus, kekasihnya Kristus, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar, haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang kekasih Tuhan. Waduh, manis sekali, indah sekali kalau kita disebut sebagai kekasihnya Tuhan, haleluya. Ulangan pasal 33 ayat 8-17, ini yang kita mau pelajari dalam pembahasan tentang kekasih Tuhan. Ulangan 33 ayat yang ke-8-17, demikian firman Tuhan. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya, sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunung. Perhatikan kalimat sekali, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Haleluya. 13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air saluran raya yang ada di bawah. Perhatikan ayat 14, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangan, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan.
Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi. Dari ujung ke ujung itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu lihat di sini berkali-kali diulang, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Bahkan ada kata yang teristimewa. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dijadikan kekasih-kekasihnya Tuhan sebagai sebutan yang sangat spesial. Karena sebagai kekasih Tuhan, yang pertama, kita dikasihi tanpa batas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dikasih Tuhan tanpa batas. Kita minta ampun, Tuhan ampuni. Oh, kita minta penyertaan Tuhan, Dia sertai. Kita minta kemenangan, Dia sediakan hidup kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita dikasih tanpa syarat. Yang kedua, kita dipersiapkan hari depan. Kalau seorang menjalin kasih, maka hal yang paling penting adalah hari depannya. Orang menjalin kasih selalu bertanya, bagaimana hubungan kita selanjutnya? Mau kita bawa ke jenjang perkawinan atau begini-begini saja? Tetapi seorang kekasih yang baik, dia persiapkan hari depannya luar biasa. Yesus adalah kekasih kita yang terbaik, sehingga hari depan kita secerah janji-janji Kristus. Haleluya. Kita dikasihi tanpa batas. Kita dipersiapkan hari depan yang luar biasa. Yang ketiga, kita tidak pernah dikecewakan. Itu artinya sebagai kekasih Tuhan, wah, jadi kekasih manusia kita bisa banyak dikecewakan. Tetapi sebagai kekasih Tuhan, tidak mungkin kita dikecewakan, karena hanya yang terbaik yang Bapa berikan buat kita. Dan sebagai kekasih Tuhan yang keempat, kita diperhatikan khusus. Karena itu Alkitab berkata dengan tegas, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Makanya hidup Kristen adalah kehidupan yang pasti. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang mempertanyakan diri, adakah Tuhan memperhatikan saya? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen kita tahu persis, kita dijaga dan dipelihara dengan penjagaan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dengan program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh senantiasa menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dijaga, dipelihara Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.